Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian modul usaha simpan pinjam. Di versi terbaru ini, saya sudah menambahkan salah satu metode bunga, yaitu bunga dengan pembayaran angsuran pokoknya tetap dan bunganya menurun, di mana bunga menurunnya itu berdasarkan saldo pokok bulan sebelumnya. Jadi ini yang kadang-kadang mungkin teman-teman koperasi suka bingung, bunga menurun ini bunganya menurun atau angsurannya menurun atau bagaimana gitu, sehingga suka rancu dengan yang namanya bunga efektif. Tapi tidak masalah, di sini bisa dipilih, sudah ada 3 pilihan, tinggal dipilih yang paling sesuai dengan kebutuhan atau sudah dijalankan. Kemudian ada juga bunga variabel. Bunga variabel ini maksudnya adalah bunganya seperti kalau misalnya koperasi syariah, di mana mungkin tidak menerapkan bunga, atau bunganya mungkin disebut bagi hasil dan jumlahnya itu dan pembayarannya tidak per bulan. Mungkin ada pembayaran 1 bulan, 3 bulan atau bagaimana, dan pembayaran bagi hasil mungkin di belakang atau mungkin di depan. Jadi ada satu modul memang khusus untuk yang sifatnya variabel. Jadi total ada 4 pilihan. Kemudian dalam transaksi sendiri, di sini sudah dipisahkan. Jadi ada pengeluaran pinjaman, kemudian pembayaran angsurannya itu ada yang rutin dan tidak rutin, kemudian ada pelunasan dipercepat bagi mereka yang ingin melunasi lebih cepat daripada waktunya, dan kemudian ada modul untuk monitor pinjaman yang sudah jatuh tempo. Jadi saya kira sudah cukup lengkap dan cukup membantu ya. Dan kita akan mulai saja dari pengisian data pertama. Kalau misalnya anggota akan mengajukan pinjaman, atau mungkin bisa dimulai dari anggota yang sudah ada pinjaman di tahun sebelumnya, mengisinya bagaimana. Jadi ini kan pembukuan tahun 2019. Kalau ada anggota yang sudah mengajukan pinjaman di 2018 tapi belum selesai pembayarannya, bagaimana? Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya anggotanya adalah anggota nomor 1, jumlah pinjamannya adalah 12 juta. Jangka waktunya, misalnya jangka waktunya 16 bulan ya. Kalau untuk jangka waktu, itu bisa variasi di bawah 1 tahun hingga 60 bulan. Kecuali untuk bunga menurun, ini hanya dibatasi 12 bulan. Jadi kalau di atas 12 bulan, mungkin hitungannya tidak akan masuk. Oke, ini anggap bunganya 2%, dan ada bunga tetap, jadi menerapkan bunga tetap. Di administrasi, anggap saja 10.000. Nomor kontrak, ya diisi nomor kontrak tahun kemarin berapa. Ya, tidak ada format khusus, jadi terserah saja. Mau formatnya bulan, tanggal, itu bebas. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul hitungan angsuran per bulannya. Ini akan dihitung otomatis ya. Nah, kemudian tanggal terima dananya kan tahun kemarin, anggap aja tanggal terima dananya 5 Mei 19. Perhatikan di sini cara penulisannya ya. Penulisan tanggal di sini ini mengikuti format dari Windows-nya. Karena Windows saya settingnya bahasa Inggris dan umumnya kebanyakan bahasa Inggris. Jadi menulis 5 Mei itu tidak 5 Mei tapi 5 Mei. Seperti ini. Nanti begitu di enter, nanti akan berubah otomatis menjadi mengikuti format bahasa Indonesia. Ya. Tapi jangan ditulis 5 Mei 2019 kecuali setting komputernya memang bahasa Indonesia. Karena tidak akan terbaca. Sebagai contoh, ini saya tulis 5 Mei 2019. Perhatikan di sini jadi value. Kenapa? Karena ini formatnya bukan format tanggal. Ya. Walaupun tulisannya 5 Mei, tapi ini formatnya bukan format tanggal. Jadi ditulisnya tetap 5 Mei. Karena ini tahun kemarin, tadi saya kayaknya nulisnya 2019 ya. 18. Oke. Nah, perhatikan di sini muncul otomatis. Juga ada kewajiban yang harus dibayar dan juga sudah dihitung otomatis di sini. Nah, jadi teman-teman bisa mengisikan apakah dari total ini sudah terbayar semua atau masih ada sisa. Jadi di sini bisa diisikan misalnya pokoknya yang sudah dibayarkan dari harusnya 5 juta
5 juta. Atau ya sudah dibayar semua 5.050. Bunganya 40000. Oke. Jadi di sini tidak ada tunggakan. Nah, kemudian bagaimana kalau ini bayarnya belum lunas, tapi totalnya sekian, itu kemana saya alokasikannya? Ke bunga atau ke pokok? Kalau di bank, itu biasanya dialokasikannya ke bunga. Ya, kalau teman-teman ya silahkan saja mau dialokasikan ke pokok atau ke bunga. Misalnya, bayarnya total dari 53 ini baru bayar 5 juta nih. 5 juta mau dialokasikan kemana? Ke bunga atau ke pokok? Gitu. Jadi bisa juga di sini 5 juta, di sini 0. Atau bisa juga ya bunganya sudah dibayar. Dan di sini sisanya, kalau tadi 5 juta berarti 4860. Ya. Sehingga ada tunggakan 390.000. Ya. Itu kalau untuk tahun kemarin ada pembayaran. Nah, kalau untuk tahun ini, ya, kita bisa ngasih contoh, ada anggota 3, jumlah pinjamannya 6 juta. Jangka waktunya, anggap saja 8 bulan. Bunga 2%. Metodenya adalah efektif. Tidak ada biaya administrasi, nomor kontak K0003. Di sini angsuran per bulannya muncul. Nah, tanggal terima dananya, nah ini kan di tahun ini nih. Anggap saja 3 Maret 19. Jadi nanti akan muncul cicilan pertama. Dan ini harus diisi di sini karena ya otomatis di sini tidak ada tunggakan dan lain-lain ya. Tapi perhatikan ini harus diisi di sini tanggal terima dananya karena tanggal ini akan dijadikan referensi pada saat pengeluaran pinjaman. Perhatikan di sini. Ya, di sini data pengeluaran pinjaman itu akan muncul secara otomatis. Ya. Oke, balik lagi ke daftar pinjaman angsuran rutin. Administrasi tadi ini harus dinolin dulu ya. Jadi sempat dilihat mungkin. Jadi kalau di pengeluaran pinjaman, nah ini kalau tidak ada angkanya maka total diterimanya jadi error. Ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, jumlahnya efektif dan tidak ada tunggakan. Jadi hanya perlu diproses tadi pengeluaran pinjamannya untuk kemudian pembayaran angsurannya. Kemudian saya coba simulasikan lagi berikutnya anggota 4. Ini bunganya, pinjamannya 7 juta. Jangka waktunya 8 bulan, anggap sama ya. Bunganya 2%. Jenis bunganya menurun. Biaya administrasi 0. Nomor kontrak K0004. Ya. Di sini tanggal terima dananya 6 Juni 19. Oke, perhatikan di sini yang muncul ada tabel. Lihat tabel, karena perhatikan di sini kan angsuran per bulan itu nilainya selalu sama untuk bunga tetap dan bunga efektif. Sedangkan bunga menurun itu nilai angsurannya juga menurun, berubah. Nah, cara kita melihat tabel adalah masuk ke, kita balik lagi ke menu, masuk ke detail angsuran anggota. Ini kita pilih yang anggota 4. Jadi terlihat di sini angsurannya itu menurun. Ya, dari awalnya 886, terakhirnya bayar 876. Dan ini memang bisa digunakan untuk melihat ilustrasi dari pinjaman anggota-anggota yang lain dan juga rekap pembayarannya ya. Kalau rekap pembayaran ini nanti akan muncul berdasarkan data yang diisikan di pembayaran angsuran. Jadi saya tinggal pilih ini, kemudian muncul ilustrasinya dan bisa di print ya, bisa di print format PDF di email atau dicetak buat jadi arsip
atau bahkan di copy untuk dibagikan ke yang mengajukan pinjaman. Itu untuk daftar pinjaman angsuran rutin ya. Tadi ini ilustrasi untuk 3 jenis bunga. Jadi sekali lagi, kalau misalnya pinjaman tahun kemarin diisikan di sini lengkap termasuk tanggalnya agar bisa dihitung ya tanggal pinjamannya di sini. Dan jangan lupa diisikan yang sudah dibayarkan. Kalau pengajuan pinjaman di tahun ini diisikan juga lengkap. Nah, cuma karena tidak ada tunggakan di sini tidak perlu diisi, tapi tanggal jangan lupa diisi, tanggalnya itu harus format tanggal agar bisa diproses. Ya. Oke, kemudian kalau bunganya tadi, kalau misalnya koperasi syariah, bunganya variasi atau variabel, cara mengisinya bagaimana? Jadi masuk ke modul daftar pinjaman angsuran tidak rutin ini, ya. Saya anggota 5, jumlah pinjamannya. Sama juga kalau misalnya ada pinjaman tahun kemarin. Jadi misalnya jangka waktunya 8 bulan. Nah, bunganya anggap saja 0%. Administrasinya 0 juga. Nomor kontrak K005. Tanggal terima dananya tahun kemarin misalnya 8 Oktober 18. Cicilan pertamanya, ya karena ini variabel, misalnya cicilan pertamanya adalah 7 Desember 18. Sudah dibayar, misalnya ini perjanjiannya jangka waktu 8 bulan, ya. Ini jangka ya. Tapi mungkin bayar hanya 4 kali, di mana setiap bayar itu adalah senilai 1,5 juta. Jadi sudah dibayar 1,5 juta, sisanya 4,5 lagi. 4,5 lagi, dan ini anggap angsuran terakhir itu adalah angsuran nomor 1. Jadi 4 kali angsuran. Periode 8 bulan, 4 kali angsuran. Jadi ini dianggap angsuran nomor 1 yang 1,5. Nah, pembayaran berikutnya, tadi Desember, anggap adalah Februari, jadi itu 1,5. Kemudian April, kemudian Juni. Oke. Nah, ini oke, dan bunga tidak ada. Nah, kemudian juga sama bagaimana kalau anggota 3 mengajukannya di tahun ini. Jangka waktunya misal 6 bulan. Bunga, ini total bunga, misalnya ada bunga 200.000. Oke. Biaya administrasi 0. Perhatikan di sini bukan persentase ya, tapi total. Nomor kontrak K0003. Tanggal terima dana 2 Februari 19. Tanggal cicilan pertama yang harus diisi. Misalnya tanggal cicilan pertamanya bulan depannya 3 Maret 19. Nah, rencana pembayaran ini misalnya ada di bulan pertama. Ini kan 5 juta, jadi belum dibayar ya, karena baru. Di bulan tanggal 3 Maret, ini anggap cicilan pertamanya 2 juta. Ya. Kemudian, tadi ada bunga 200.000, 200.000 ini dibayarkan di depan, di bulan Maret. Oke, di sini 200.000. Nah, kemudian setelah itu bayar lagi di sini 1 juta. 1 juta. Sorry. Oke. Ini sudah selesai profilnya ya, ilustrasinya. Dan untuk melihat detailnya bisa masuk ke detail di sini dan dipilih nama anggotanya. Jadi anggota yang 5, ini sudah ada ilustrasinya, bisa pinjaman pokok dan tanpa bunga. Kemudian yang anggota 3, ada bunga dibayarkan di pertama, ini sisa pinjamannya karena tadi adalah mulai dari Januari, hanya pembayarannya pertama dilakukan di Maret. Ya. Jadi ilustrasinya ini sudah muncul di detail angsuran, dan ini bisa di print atau di save dan di email.
Oke, itu untuk daftar pinjaman dan detail angsurannya. Dan perhatikan juga nanti di pengeluaran pinjaman, ini tanggal ini tidak diurutkan berdasarkan tanggalnya, tapi diurutkan berdasarkan pengisian di modul daftar pinjaman ini ya. Jadi diurutkan berdasarkan pengisian ini, baru kemudian yang tidak rutin ya. Jadi tidak diurutkan. Jadi silakan saja pada saat eksekusinya nanti dicari sesuai tanggalnya yang mana, kemudian dipilih di rekeningnya. Nanti bisa dilihat di yang menu pengeluaran pinjaman.